We will shine. We will shine. La 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 la. We will shine. Bring success. Halo guys, kembali dengan Syaki Jeremia. Kali ini aku bakalan nyeritain cerita horor dari subscriber Kak Jihan Putra Aisyah. Oke, mari kita mulai. Oke, cerita pertama itu dari Manusia inisial A. Oke guys, itu ya. Mari kita cerita. Ya, ceritanya telah baca. Dia akan dibacakan oleh Kak Arika. Oke, let's go. Jadi dia ini namanya manusia. Anjir. Assalamualaikum Kak. Aku mau cerita pengalaman horor aku di sekolah. Jadi pas jam istirahat aku dan temanku iseng melihat jendela yang ada di kamar. Di belakang sekolahku itu kuburan Cina. Aku lihat ke jendela itu, aku tuh lihat ada manusia hitam, putih, abu-abu dan oranye. Kata temanku itu hanyalah kalau itu hayalannya. Kenapa aku bisa lihat ya? Kenapa ya kira-kira? Ya kenapa ya guys, ini tuh kayak apa sih, kayak ini tuh nggak horor-horor banget ya. Jadi kita ke cerita kedua, aku yang bacain, kayak yang main ya, soalnya aku nggak bisa main sambil baca. Ini pertanyaan cerita horor, ini baca cerita horor dari Araines 04. Assalamualaikum Kak Aisyah, aku juga punya cerita horor Kak. Di malam Jumat, aku lagi ditinggal sama orang tua dan adik aku. Aku merasa bosan di rumah lalu menyalakan televisi. Aku pun duduk di sofa sambil menonton TV. Waktu menunjukkan pukul jam 6. Ini kayak maghrib banget guys, kayak mau maghrib ya. Mendingan kalian jangan nonton TV dulu jam 6 ya, karena kayak banyak banget kejadian jam 6 ya. Ya udah, kita lanjut. Tapi mereka tak kunjung pulang. Saat itu tak kunjung pulang orang tuanya. Saat itu umurku masih 7 tahun. Dan tiba-tiba ada yang memanggil namaku. Gitu ya guys, misalnya kalian yang nonton namanya Kaira. Oke, terus dan karena aku lupa bahwa aku sendirian, tanpa sadar aku menjawabnya. Lalu aku baru menyadari bahwa aku saat itu sendirian. Kalau aku itu udah merinding banget ya nggak sih Karika? Iya sih. Dan aku menengok ke dapur dan di rumahku dan melihat bayangan orang berdiri. Aku langsung menutupi mukaku dengan bantal yang ada di sampingku dan hampir menangis. Dan alhamdulillah tidak lama setelah itu orang tuaku datang. Semoga dibaca. Makasih Kak Aisyah. Oke guys, ini tuh kayak seram banget. Kayak aku tuh kalau udah di posisi dia tuh udah takut merinding banget. Telepon orang, kalau aku udah punya HP itu aku telepon semua orang ya. Nggak semua orang juga sih, aku bakal ke tetangga. Ya udah, kita lanjut ke cerita yang ketiga, dibacain oleh Kak Arika. Ini namanya dari strx_blue forever 5497. Menurut aku, bagi kalian yang sering dapat cerita horor atau mengalami itu, harus banyak baca kitab. Ini nggak cerita namanya, ini cuman menunjukkan nih. Anjir. Yang ini. Ulang dari pertama, ulang. Ini bacaan dari Udahlah, diam. Coba lah. Tiga. Ini bacaan dari
Udah diam. Satu. Udah lah, anak nih. Satu, dua, dari. Ini cerita dari. Cerita horor lagi. Satu, dua, tiga mulai. Ini cerita. Ini cerita dari. Horornya mana? Ini cerita horor dari Cereal Vlog. Cereal. Udah Ini cerita horor dari Cereal Vlog. Cereal. Diam aja lagi. Ya coba. Mana ini Cereal. Yang beneran. Cereal Vlog. Ini cerita dari Cereal Vlog 119. Hai Kak, ini cerita tambahan aku. Aku pindah ke Bandung, tepatnya di daerah Porongpong. Di samping rumahku ada semacam lorong kecil dan kemarin maghrib atau malam, aku jalan atau lari rasanya kayak diikutin, apalagi kalau lari rasanya yang ngikutin tuh tambah kenceng larinya. Dan aku nggak berani lihat ke belakang, apalagi nggak jauh dari rumahku. Ada kuburan bayi gitu sama kuburan keluarga. Oke, itu aja ceritanya. Jadi kita lanjut ke cerita ke 4. Oke, Kak Dika yang main. Aku dibaca oleh Syaki Cerita Foto. Oke, 1, 2, 3. Ini cerita horor dari Aisyah. Assalamualaikum Kak Aisyah. Mau cerita nih. Setelah sholat maghrib, keluargaku pergi, sedangkan aku ditinggal sendiri di rumah. Karena kebosanan, aku ambil mainan yang ku punya. Terus pas itu aku merinding, kayak ada yang ngintip gitu. Terus aku perhatikan semua ruangan dan aku kayak punya bayangan di WC. Nah, aku langsung lanjut main lagi dan aku perhatiin lagi itu kayak bayangan pocong gitu. Langsung merinding parah ya. Setelah itu aku langsung ke kasur kemudian tidur. Tapi aku gak bisa tidur karena ada suara aneh gitu dari WC. Tapi untungnya keluargaku datang. Seram banget. Itu serem banget gak sih? Kayak guys, aku mau cerita dikit aja. Setiap aku bilang ini guys, itu tuh ceritanya kayak gimana gitu, kali kan sering diketawain terus, jadi aku nggak fokus. Oke, lanjut ke cerita yang Entah berapa. kelima. Jadi ini Kelima tadi yang liputan. cepat aja. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ada satu itu Iya, 6. itunya. Ada tiga mulai. Oke guys, Dibacakan oleh adik Karika. Balik gini. Oke, ini cerita dari Ariman Nauren 4010. Assalamualaikum Kak. Jadi aku mau nyeritain pengalamanku di apartemenku. Di apartemen pas itu aku kan disuruh sama mamaku untuk membuang sampah di apartemen. Terus aku kan pas itu penakut. Jadi aku minta kakakku untuk ke tempat sampah. Pas itu aku dengar suara orang nangis. Aku kira itu orang yang di kamar lain. Ternyata saat aku hadap ke pintunya, ada rambut hitam dan pakai baju putih. Sumpah, tiba-tiba bayangan tersebut hilang. Aku langsung lari sama kakakku. Bayangan itu tetap datang terus. Aku langsung berdoa di dalam hati. Akhirnya dibuka terus. Akhirnya sudah sampai ke kamar dan aku langsung ceritakan semua dan langsung check out. Kemudian balik ke mana.
Sumpah ini beneran. Berarti ini ceritanya nggak hoax ya guys. Ini kayak beneran banget gitu. Oke, nah, oke segitu dulu ceritanya. Dan Jatuh. jangan lupa di subscribe, like Yes. video ini. Dan subscribe juga channel AL. Aku bakalan taruh linknya di deskripsi. Oke guys, yang setuju bikin part 2-nya ya, aku bakalan bikinin. Ya udah guys, segitu dulu aja videonya. Bye bye. Assalamualaikum. Bikin juga Dadah. komen ya. Yang mau aku ceritain komen ya, aku bakalan ceritain semua kok. Pokoknya kalau banyak juga nggak apa-apa, aku ceritain ya. Oke, segitu dulu aja videonya. Bye bye.